Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua konsep hidup yang perlu Anda ketahui agar kebahagiaan hidup menghampiri Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa komen, like, share. Terima kasih. Konsep diri dapat diartikan sebagai suatu keyakinan, penilaian, atau pandangan seseorang terhadap dirinya. Ada dua konsep diri manusia yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, orang yang memiliki konsep diri negatif dengan ciri meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, malang, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai, atau bodoh. Orang yang memiliki konsep diri negatif akan cenderung bersikap pesimis terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Mereka adalah tipe orang yang gagal sebelum berperang, tidak melihat sebuah kesempatan sebagai sebuah tantangan, melainkan sebagai suatu masalah. Sedangkan yang kedua, orang yang memiliki konsep diri positif, yaitu dengan ciri-ciri ia akan memandang kehidupan secara optimis. Mereka penuh dengan rasa percaya diri, siap menghadapi tantangan sekaligus siap menghadapi kegagalan yang mungkin sesekali mereka temui. Jika kegagalan mereka temui tidaklah membuat mereka mati, namun kegagalan menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini saya ingin menekankan dengan sebuah pertanyaan. Bukankah sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seharusnya memanfaatkan segala kelebihan yang diberikan olehnya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Yang pertama, kegagalan. Kadangkala kegagalan membuat orang merasa dirinya tidak berguna. Tidak jarang orang yang merasa dirinya gagal terjebak pada penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Misalnya ingin bunuh diri. Bukankah Tuhan sendiri melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri? Dalam hal ini secara filosofis, Tuhan memang menghargai apa yang diciptakannya. Yang kedua, depresi. Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang dan menanggapi segala sesuatunya, termasuk menilai diri sendiri. Orang yang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang dan menanggapi segala sesuatunya, termasuk menilai diri sendiri. Yang ketiga, kritik internal. Terkadang mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi menjadi regulator atau rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku, agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang keempat, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua turut menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk, di mana sikap positif orang tua terbaca oleh anak akan menumbuhkan konsep dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, disayangi, dihargai, dan semua itu akibat kekurangan yang ada pada, sehingga orang tua tidak sayang. Yang kelima, mengubah konsep diri. Seringkali diri kita sendirilah yang menyebabkan persoalan bertambah rumit dengan suuzon terhadap suatu keadaan atau terhadap diri kita sendiri. Namun dengan sifatnya yang dinamis, konsep diri dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Yang keenam, bersikap objektif dalam mengenal diri sendiri. Hargailah diri sendiri.
Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri Anda selain diri Anda sendiri. Jikalau kita tidak menghargai diri sendiri, tidak dapat melihat kebaikan yang ada pada diri sendiri, tidak mampu memandang hal-hal baik dan positif terhadap diri sendiri, bagaimana kita menghargai orang lain dan melihat hal-hal baik yang ada dalam diri orang lain secara positif? Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang lain akan menghargai diri kita? Yang ketujuh, jangan memusuhi diri sendiri. Peperangan terbesar dan paling melelahkan adalah peperangan yang terjadi dalam diri sendiri. Sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan merupakan pertanda bahwa ada permusuhan dan peperangan antara harapan ideal dengan kenyataan diri sejati. Akibatnya akan timbul kelelahan mental dan rasa frustasi yang dalam serta konsep dirinya makin lemah dan negatif. Yang terakhir adalah berpikir positif dan rasional. Dalam memiliki konsep diri positif, seseorang dapat memiliki rasa percaya diri kuat yang menampilkan sosok pribadi yang menarik. Seseorang yang selalu berpikir positif memiliki inner beauty. Kecantikan dalam batin adalah cerdas, ramah, murah senyum, punya banyak teman, dan rendah hati. Kecantikan tubuh akan dianggap lebih berarti jika disertai kecantikan batin. Hanya saja banyak kaum hawa yang belum sepakat dengan konsep bahwa kecantikan batin atau inner beauty akan lebih abadi daripada sekedar kecantikan fisik yang akan memudar dimakan usia. Jika dalam diri masih ada konsep diri negatif, rubahlah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Anda merubahnya? Renungkan diri Anda berada di posisi mana. Terima kasih, jawab di kolom komentar. Demikian penjelasan konsep diri, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian dan diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.